Di dalam Bible, kepala dari istri itu adalah suami, dan kepala dari suami itu adalah Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kepala dari suami itu adalah Yesus, maka suami itu melakukan ajaran Yesus. Jadi kalau istri misalnya jahat kepada suaminya, bagaimana suami harus bertindak? Dikalahkan dengan kasih, seperti itu. Ayatnya mana? Barusan dibilangin ayatnya gimana? Ayatnya mana lagi? Nah, makanya kalau Anda yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda Muhammad, Robmu Muhammad, kalau istri pukul, ajar, dua. Nah, itu ajaran agama Islam. Seperti itu. Framing itu, framing. Oh, framing gimana? Sebentar. Umat Muslim wajib nggak mengikuti apa kata Muhammad? Wajib. Wajib. Sebentar, Betul. kalau suami nusyus atau membangkang, diapain? Dinasihati. Dipukul nggak? Dinasihati nggak mau. Kemudian Nggak ada kata nggak mau. Nasehati, pisah ranjang dan pukul. Nambah-nambahin. nambah-nambahi kamu Oke, itu. sekarang saya tanya, sebentar. Muhammad pernah mukul istrinya nggak? Kenapa? Muhammad pernah mukul istrinya nggak? Saya nggak pernah dengar. Nggak Coba pernah sebut. dengar. Baik, mau saya kasih tahu. Muhammad mukul istrinya. Nggak usah, wes, nggak perlu. Takut. Takut dia, saudara-saudara. Yang berat. Gimana? Pertanyaan yang berat, ya. Dan kamu harus menjawabnya. Pertanyaan yang Kamu berat. mengikuti Yesus karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kekal. Jalan kebenaran dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara kamu bolak-balik mengatakan bahwasanya dia itu jalan yang lurus. Sementara Yesus sendiri tidak menikah. Tapi kenapa umat Kristen itu menikah? Baik. Saya jawab ya. Ayo. Jawab. Baik. Jadi begini. Mengikuti Yesus itu artinya melakukan apa yang diajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan kamu jangan menikah. Nggak ada. Kalau ada Yesus mengatakan kamu jangan menikah, saya lompat dari Monas. Coba di mana Yesus mengajarkan orang manusia tidak boleh nikah, mana? Yesus kan tidak menikah, tapi kenapa kok umatnya? Baik. Saya buka logika kamu ya. Ini logika orang Muslim memang kayak gini. Dengar. Sebentar. Dengar. Muhammad tinggal di mana? Kenapa? Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Arab. Tinggal di Arab. Umat Muslim wajib mengikuti Muhammad nggak? Wajib. Berarti kalian harus tinggal di Arab. Nah, itu logikamu kayak gitu. Kenapa saya tidak menggunakan logikamu? Karena Muhammad tidak pernah mengajarkan, wahai umat manusia, tinggallah kamu di Arab. Nggak pernah Muhammad ngajar begitu. Yang dimaksud mengikut Muhammad itu adalah mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Walaupun Muhammad tinggal di Arab, bukan berarti harus tinggal di Arab juga. Nah, seperti misalnya, Yesus di dalam Bible tidak menikah. Apakah Yesus mengajarkan untuk tidak menikah? Enggak. Makanya saya tidak berpikiran pengak seperti diri. Makanya saya merindukan orang Muslim yang cerdas. Yuk, silakan yuk. Yang Muslim yang cerdas naik kemari. Gini loh, kalau kamu memerangkai pertanyaan, siap-siap pertanyaannya itu dibalikin ke kamu. Tanya lagi, gitu. Mana? Harusnya seorang pengajar itu lengkap memberikan gambar secara terperinci bagaimana hukum tentang kehidupan, bagaimana kita itu masalah nikah tersebut ada seharusnya seorang seperti itu, seorang pemimpin, seorang yang memberikan ajaran seperti itu. Baik. Kelihatannya seperti itu. Kalau giliran menguntungkan, seperti Yesus tidak menikah, kan tidak menguntungkan, ya tidak diikuti. Ada yang tidak menikah. Pastor-pastor di Katolik itu nggak menikah. Mereka ingin mengabdikan dirinya sepenuhnya
kepada Oke, Tuhan. sekarang kalau tidak menikah, mana ada sebutkan di kitab Anda bahwasanya pastor itu seharusnya tidak menikah. Gak ada. Justru makanya itu saya bilang gerakan protes. Sebentar dulu, ini lagi ngomong. Dengar. Gerakan Protestan, kenapa ada Protestan? Itu adalah sebuah ungkapan protes dari jemaat di mana ada sebuah otoritas yang dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bible. Sebentar, ini kita bukan mau bicara gini. Di dalam Bible tidak ada seorang penggembala, kepala jemaat, gembala jemaat wajib tidak menikah, itu nggak ada. Tapi ada yang memaksakan harus menikah. Sebenarnya itu pun tidak dipaksakan. Kalau kamu memang mau memutuskan untuk fokus kepada Tuhan, maka harus hidup tidak menikah. Tapi pada prakteknya itu banyak membuat orang jatuh ke dalam dosa. Apa kata Paulus? Jika kamu tidak mampu hidup, saya bukakan ya, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa nih. Nih, sebentar, saya bukakan. Ini kata udah diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Nih, Bukan Yesus bentar. Bentar. Saya tampilkan ayat-ayatnya. Kita kalau ngomong nggak asal-asalan. Nih, perhatikan. Yang ngajarkan Paulus atau Yesus? Paulus itu utusan Yesus. Jadi apa yang diperintahkan Paulus itu berdasarkan apa hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saya tampilkan ayatnya. Oke, saya tampilkan. Kita tampilkan. Oke, lihat ya. Perhatikan, kita akan membahas 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. Nih, oke ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan, tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, perhatikan. Mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu maksudnya tidak bersetubuh, begitu maksudnya ya. Nah, jadi maksudnya begini, kita tahu, ini kita ngomong belak-belakan aja, kita ngomong terus terang aja, banyak kasus-kasus yang menimpa orang yang memaksakan dirinya untuk tidak menikah. Akhirnya apa? Akhirnya banyak kejadian-kejadian. Begitu banyaknya kejadian-kejadian pastor-pastor yang akhirnya mereka melakukan percabulan. Mereka tidak menikah, akhirnya mereka melakukan percabulan. Banyak itu. Nah, itulah yang diwanti-wanti oleh Rasul Paulus. Makanya kalau tidak kuat, makanya jadi pastor Katolik itu berat sekali. Jangan main-main, jangan kamu kotori mezbah itu, altar itu dengan hal-hal seperti itu. Itu berat sekali. Jadi jangan main-main. Kalau nggak kuat, jangan maksakan diri. Tapi kan banyak sekarang yang maksakan diri. Seperti itu. Berarti gini, dari pembicaraan kita tidak ada secara perinci bahwasanya Yesus mengatakan bahwasanya seorang pastor itu tidak menikah. Yang berkata itu Paulus. Tidak dikatakan di situ harus tidak menikah. Kalau kamu memilih kuat untuk hidup bertarak, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak kuat hidup bertarak supaya kamu tidak jatuh dalam dosa, maka menikahlah, seperti itu. Ya kan gini Mas Edis, berarti yang bicara itu kan bukan Yesus, tapi Paulus. Gitu intinya Paulus seperti itu. Itu adalah utusan dari Yesus. Apa yang diajarkan oleh Paulus itu berasal dari hikmat yang diberikan kepadanya. Bukan cuma Paulus. Bukan cuma Paulus, setiap orang yang dia mempunyai roh Allah dalam hidup dirinya, dia punya hikmat untuk mengajar. Berarti di dalam Yesus sendiri tidak pernah bilang seperti itu. Jadi sebenarnya seperti apa? Yesus tidak pernah melarang orang untuk tidak menikah. Yesus tidak pernah melarang orang menikah. Masalah poligami juga gini. Masalah poligami ya. Seperti Nabi Sulaiman. Sebentar. Ini gantian dulu. Jangan lari-lari dulu. Jangan lari-lari sebentar.
Di dalam Nah. Al-Quran, sebentar nih, ini kita jadi bicara soal perkawinan. Dengar, sebentar Pak Diajak. Sori. Heeh. Saya sudah membaca Al-Quran dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai Anas. Coba saya tanya sama kamu, Adam dan Hawa di Heeh. dalam Al-Quran berzina atau menikah? Wah, meninggal dunia. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Ayo. Adam versi Islam dengan Hawa versi Islam menikah atau Karena saya sendiri kalau nikah gini, syariat, jawab dulu. Adam dalam Quran, ini kita nggak bicara dengan Adam yang versi asli. Dengar, Adam versi asli, Adamah, ya, tanah itu, maksudnya tanah coklat itu ya, yang dijadikan manusia. Di dalam Bible, Adam versi Bible itu dinikahkan oleh Tuhan. Ketika Ya. Tuhan membentuk seorang wanita, maka diperintahkan, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya. Ya. Tapi di dalam Quran, Adam dengan Hawa nikah atau berzina? Di dalam Al-Quran, Allah itu menciptakan segala sesuatu Ditanya berpasangan. berzina atau menikah? Berzina atau menikah? Hah? Menikah. Berzina. Saya tunjukin. Makanya kalian ini keturunan zina semua. Oke. Baik, saya tunjukkan. Maaf ya, maaf. Kita agak sedikit kasar bahasa kita. Saya tunjukkan. Apakah Adam di dalam Al-Quran itu menikah? Baik. Kita tunjukkan ayatnya ya. Nih, saya tunjukkan. Bentar ya. Sebentar. Oke, sebentar. Saya tunjukkan ayatnya. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Kita tunjukkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke sebentar ya. Sebentar. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-36 ya. Al-Baqarah ayat yang ke-36. Oke. Kita mulai dulu dari ayat yang ke... Saya ambil Al-Quran. Oke, silakan. Waktu itu ngomongin Quran sekarang. Aku belum membahas Islam. Sebentar ya, sambil kita tunggu ayatnya dalam Quran sebentar. Sini kita belum persiapkan karena temanya bukan ini sebenarnya. Kan ini arti ini loh ini. Berapa? Surat Al-Baqarah? Ya sebentar ya. 36. Bentar. Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Araf aja, ke Al-Araf aja ayat yang ke-27. Kita buktikan bahwa Adam dalam Quran itu nggak dinikahkan, mereka berzina. Jadi makanya mereka ini, umat ini turunan zina. Ayo buka. Surat Al-Araf ayat yang ke-27. Al-A'raf ayat juz berapa itu? Al-Araf ayat yang ke-27. Juz berapa? Surat Al-Araf juz keberapa? Ini nyari saya. Apa mau saya tampilkan saja di layar? Kadang framing. Oke, baik. Kita tunggu. Surat Al-Araf ayat yang ke-27. Berapa Al-A'raf? Juz berapa Al-A'raf itu? Oke, surat Al-Araf itu juz yang ke-8 dan 9. Juz 89. Enggak. Ya, juz ke-8 sampai ke-9 itu. Coba ketemu nggak di situ surat Al-Araf? Ya oke. Oke, ayatnya yang ke-20 151. ayat yang ke-27. Kita mengajar orang Islam ya, teman-teman ya.
Lah, kita sama-sama. Kadang protes. Iya, Protes. masalahnya Adam di Bible kalian tiru-tiru. Kitab niru-niru akhirnya jadi pusing sendiri. Ayo. Itu beda kok niru. Kamu itu yang framing. Iya, makanya akhirnya Adam jadi berzina. Oke. Kata-kata 100 berapa? Ayat berapa? Berapa? Ayat 27. Ya. Nama suratnya, halamannya. Halamannya udah beda-beda. Cetakan siapa dulu? Iya, terus. Oke, surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Wahai anak cucu Adam, Oke. janganlah kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Siapa ibu bapakmu dari surga itu siapa? Ibu bapakmu dari surga berarti dinikahkan oleh Allah, saudara-saudara. Sebentar, oke, sebentar. Terus dibaca lagi. Gimana ini? Ya, dibaca dulu, belum selesai. Mandakan mereka itu disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut bacanya dulu. Ayo, Bacanya lanjut ayo. dulu. Terus dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Baik. Terus. Jadi di situ perhatikan. Di situ ada kata ibu bapakmu. Ibu bapakmu itu merujuk kepada Adam dan Hawa, betul? Ya, wahai anak cucu. Betul. Oke. Ya. Wahai anak-anak Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh Satan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, yaitu Adam dan Hawa, betul, dari surga dengan cara menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk saling memperlihatkan aurat mereka, betul? Betul. Oke. Pertanyaan saya, apakah Adam dan Hawa di surga itu menikah? Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disatukan. Menikah? Ya, disatukan. Menikah? Karena apa? Sudah di situ termaktub ada kata bapak dan ibu. Sebentar. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah mereka menikah? Konteksnya bapak dan ibu itu menikah, saudara. Oke, mereka menikah. Pelan-pelan, jangan boros-boros. Mereka menikah ya. Dalam Al-Quran. Ngomongnya jangan boros-boros, Pak Suri. Mereka menikah. Ya. Mereka menikah. Ya. Oke. Kalau orang menikah. Inilah makanya. Saya dulu apa kamu dulu yang ngomong? Silakan, monggo. Kalau orang menikah, boleh nggak berhubungan badan? Boleh. Boleh nggak saling memperlihatkan aurat? Boleh. Boleh. Oke. Kalau orang yang digoda setan untuk saling memperlihatkan aurat, itu orang yang menikah atau orang yang tidak menikah? Oke, saya akan berikan pemikiran. Sebentar. Dengarkan pertanyaan saya. Orang yang digoda oleh setan untuk saling memperlihatkan aurat, apakah orang yang menikah atau orang yang tidak menikah? Boleh saya menjawab? Boleh. Di surga Allah Subhanahu wa taala menikahkan keduanya. Aduh, ini dijawab. Jawab. Di sini ada setan membujuk supaya mereka saling memperlihatkan aurat, betul? Betul. Di surga kita menikah kemudian Sebentar, ini saya ulangi. Makanya anak-anak zina ini dengar. Apakah Adam dan Hawa di dalam surat Al-A'raf 27 ini digoda oleh Satan untuk saling memperlihatkan aurat? Gini, di surga mereka menikah. Karena kadang-kadang Ini terakhir nih. Kalau habis ini kamu masih mengeles, saya tendang. Dengar, Basori, dengar. Di dalam ayat setan itu, kemudian coba dibaca dulu ayatnya. Baca ayatnya. Bu, Baca ayo ayatnya. bapak ibu. Oke, mereka Kami itu digoda nggak untuk saling memperlihatkan aurat? Mereka itu bapak ibu jelas itu. Mereka menikah. digoda atau tidak Kamu itu untuk saling gimana sih? memperlihatkan aurat?
itu jelas menikah. Mbok kata-kata siapa loh? Bapak ibu pasti menikah. Ya, kau tidur di bawah sana. Ditanya, betul itu bapak ibumu, tapi mereka berzina. Akhirnya, walaupun orang berzina punya anak, itu tetap bapak ibumu. Mereka dulu berzina. Oh. Ayo, silakan. Ya, kita kasih naik lagi nih. Ada Medi Franstono. Oke, Medi. Ini agak lemah betul ini orangnya. Halo Medi. Halo Medi Prastono. Halo Medi Prastono. Apakah sudah menyimak dari tadi? Takut kalau saya di sini. Apakah sudah menyimak dari tadi? Iya. Sudah. Oke, sudah menyimak dari tadi, Medi? Iya. Oke. Sudah baca Ya, suratnya sudah baca? sudah. Oke, saya bacakan ya. Saya bantu baca. Sudah tadi. Oke. Baca, baca. Hai anak Baca, Adam. Janganlah sekali-kali Terus. kamu dapat ditipu oleh Satan sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan cara menanggalkan kedua pakaiannya untuk saling memperlihatkan kepada mereka kedua auratnya. Pertanyaan saya, Oke. apakah di sini Satan menggoda Adam dan Hawa untuk saling memperlihatkan aurat? Nah, ini pertanyaan bagus. Saya tanya lagi, di surga itu apakah sama dengan di Pertanyaan saya sebentar. Apakah di sini setan menggoda Adam dan Hawa dalam Quran untuk saling menunjukkan aurat? Apakah setan Makanya memperlihatkan saya aurat bilang gitu? baca dulu. Medi, Coba tadi saya dengar. saya bacakan lagi ya, saya bacakan. Hai anak-anak Adam, janganlah kamu sekali-kali ditipu oleh Satan. Sebagaimana ia, setan itu, telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian-pakaiannya untuk saling memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Nah, ini bagus ini. Biar kita lebih jadi dalam menganalisa. sebentar dulu. Jadi setan Terus. menggoda Adam dan Hawa supaya mereka saling menampakkan aurat, betul? Iya, betul. Oke, pertanyaan saya begini. Jikalau ada orang yang saling menampakkan aurat akibat daripada digoda oleh setan, mereka itu sudah menikah atau belum menikah? Kalau udah jadi bapak ibu itu sudah menikah. Sudah menikah. Tetapi Sebentar. Tunggu. Dengar Tunggu dulu, sebentar, kamu nggak sebentar. paham yang saya tanyakan? Kamu nggak paham yang saya tanyakan? Tunggu sebentar. Kamu ngomong Makanya ibu bapak di sini udah punya anak belum? Udah punya anak belum di sini? Saya mau menjawab. Tunggu Enggak, sebentar, di sini sudah Jawabannya punya anak dulu. belum mereka? Kan mereka sudah jadi ibu bapak kita semua. Akan menjadi ibu bapak. Buset, itu diomongin karena ngomongnya di zaman Muhammad Abdul. Waktu di zaman itu ketika setan menggoda mereka saling menampakkan aurat, mereka sudah punya anak belum? Kan mereka ya, Nabi Adam. Jongkok. Udah kau di bawah. Udah kau tidur di bawah. Tidur kau di bawah sana.